Salam dan bahagia. Saya Francisca Junita Sulastiningsi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Manggarai akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Berikut adalah kesimpulan saya mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai, dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Seorang guru yang baik perlu memahami dan melaksanakan perannya dengan baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat diwujudkan dengan menerapkan disiplin positif di sekolah, memahami tentang teori motivasi, penghargaan dan restitusi, membuat keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, menjalankan posisi kontrol yang sesuai dalam menjalankan restitusi, serta menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi yang diharapkan ada pada anak adalah motivasi intrinsik, di mana mereka tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka memang ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Berikutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama dan kedua merupakan motivasi ekstrinsik, karena motivasi yang timbul merupakan berasal dari luar. Sedangkan yang ketiga, yakni untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya merupakan motivasi intrinsik. Berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat terasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai seorang guru, kita diharapkan dapat menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, di mana posisi guru adalah berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Berikutnya, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat bersama dengan siswa dan dilaksanakan di sekolah. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru yang menjalankan posisi kontrol sebagai manajer menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Terdapat 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yakni mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tindakan guru dengan memvalidasi tindakan yang tidak baik, seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya bertujuan untuk memahami bahwa guru mengetahui alasan di balik tindakan murid. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Berikutnya,
apa keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHD, yakni pendidikan yang memberikan tuntunan bagi tumbuh kembangnya kodrat yang dimiliki oleh anak, dapat tercapai dengan baik. Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru menjalankan nilai dan peran guru penggerak dengan baik. Nilai tersebut antara lain mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dalam menciptakan budaya positif, sekolah juga perlu menyusun visi yang berpihak pada murid. Visi yang mengarah pada perubahan positif disusun berdasarkan kekuatan, potensi yang telah dimiliki oleh sekolahnya. Setelah menyampaikan kesimpulan dari modul 1.4 budaya positif, berikut akan saya sampaikan refleksi saya setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Nah, sejauh ini saya sudah memahami konsep inti dari modul ini, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, serta melaksanakan penerapan teori ini di dalam kelas. Hal yang menarik untuk saya dan berada di luar dugaan adalah terkait penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman. Selama ini, saya menganggap bahwa penghargaan merupakan cara ampuh untuk memotivasi seseorang. Namun ternyata hal tersebut tidaklah tepat karena nilai dari penghargaan sama dengan hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya setelah mempelajari modul ini adalah pola pikir saya dalam menanamkan disiplin positif kepada murid saya. Jika sebelumnya saya masih menerapkan disiplin menggunakan paradigma teori stimulus respon dan juga cenderung menggunakan hukuman, namun setelah mempelajari modul ini, saya telah memahami teori kontrol dan teori motivasi dalam menerapkan disiplin positif. Selain itu, saya juga menyelesaikan sebuah masalah menggunakan segitiga restitusi dengan peran sebagai manajer. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul ini di lingkup kelas maupun di lingkungan sekolah Anda? Yang pertama, pengalaman penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua, dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya melaksanakan posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang ketiga, memotivasi siswa untuk berpegang teguh pada keyakinan kelas maupun sekolah. Dan yang terakhir, siswa menjadi semakin sadar dan selalu berlandaskan pada nilai-nilai kebijakan universal. Lalu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Sebagai guru, saya merasa sangat senang karena dapat membentuk siswa yang berkarakter baik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal sehingga tumbuhlah pembiasaan positif di kelas saya atau di sekolah. Berikutnya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep ini, hal apakah yang sudah baik dan apakah ada yang perlu diperbaiki? Nah, hal positif atau hal yang sudah baik yang sudah saya buat adalah terbentuknya kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas dan menjaga komitmen untuk penerapannya di kelas. Namun yang perlu diperbaiki adalah terkadang saya masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dalam menyelesaikan masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi manakah yang sering Anda pakai terkait dengan 5 posisi kontrol guru dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Pada saat itu saya merasa bahwa tindakan saya sudah benar karena bisa mengubah sikap siswa menjadi baik. Namun setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering mengambil posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Perasaan yang muncul adalah saya merasa tenang dan bisa mengendalikan emosi dalam diri saya dalam menghadapi murid dengan beragam hal. Sebelum mempelajari modul ini, pernah
penguatan mental agar tidak berbuat hal yang sama. Nah, restitusi apa yang Anda berikan kepada murid? Tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Restitusi yang pernah saya praktikkan sebelumnya adalah sebatas pada validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan alasan-alasan hal tersebut dilakukan tanpa perlu menstabilkan identitas anak terlebih dahulu dan menanyakan keyakinan. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan sekolah maupun di kelas? Hal yang tidak kalah pentingnya